apalagi kan di Jogja ini kebanyakan anak rantau, Oke. yang mana mereka itu banyak merasakan kesepian. Nah, Jadi kayak butuh teman atau pasangan oh, ketika di perantauan ini. Tapi nah, kan nggak semudah itu untuk ya, mendapatkannya. Jadi kayak ada aja gitu problemnya gitu. Percintaan dari yang HTS nah, atau yang eh, ghosting, back burner, jadi bejir. banyak lah. Oke. Ini kita kan di Jogja. Cheers dulu, cheers dulu. Cheers. Iya. Ini versi halal. Yo, bro. Sponsornya Amidis coba. Bukan Amidas. Amidas, bukan. Ini sekarang tinggal di Jogja udah berapa lama berarti? Udah jalan hampir 3 tahun lah ya. Hampir 3 Ya, tahun. 3 tahunan lah. Oke. Ini boleh nyebut pondok gak? Oh, boleh, boleh. Oh, boleh, boleh. Ini nggak apa-apa. Berarti dulu setelah dari pesantren, Ngabi langsung kuliah? Langsung kuliah. Apa ada gap year dulu? Oh, nggak ada, langsung kuliah. Abis ngabdi langsung kuliah di Jogja. Langsung keterima di univ berarti? Ya, langsung. Oh, iya, iya. Ngambil jurusan? Jurusan psikologi. Oke, oke, oke. Kayaknya itu seru dan kebutuhan orang-orang sekarang ya? Iya. Buat konsultasi kehidupan, Iya, benar. masalah. Iya nggak sih? Iya, karena kan itu apa ya, kayak lagi bukan tren ya, cuma kan masalah kayak kesehatan mental itu kan nggak bisa dijadiin tren ya, tapi Benar, emang benar. itu salah satu penyakit gitu. Tapi kebanyakan orang itu malah menjadikan hal tersebut itu tren, yang salahnya itu di situ. Oh, Iya, oke, oke, oke. Tapi suka ada temen yang jasa konsultasi. Gua mau konsultasi dong gitu. Ada sih, ada aja itu pasti. Ada. Iya, Cuma kan berhubung belum lulus nih ya, jadi ya nggak bisa ngasih sesuatu yang banyak, karena kan juga posisinya emang belum selesai gitu. Jadi kayak nggak bisa banyak ngasih insight gitu, karena nunggu lulus dulu lah minimal lah. Oke. Tapi kebanyakan misalnya kan dari teman dekat kan, ya kan biasanya kayaknya. Itu kebanyakan problemnya apa sih yang dialami Gen Z sekarang? Kalau itu sih paling percintaan ya, itu yang paling utama. Apalagi kan di Jogja ini kebanyakan anak rantau, yang mana mereka itu banyak merasakan kesepian. Jadi kayak butuh teman atau pasangan ketika di perantauan ini. Tapi kan nggak semudah itu untuk mendapatkannya. Jadi kayak ada aja gitu problemnya gitu. Percintaan dari yang HTS atau yang ghosting, back burner, jadi banyak lah. Oke. Ada nggak sih hal yang unik? Ada orang konsultasi nih. Ini unik banget. Ada nggak sih yang pengalaman wah baru tahu juga gitu? Yang paling wah itu apa ya? Ya paling yang tadi diceritain di Line sih. Itu boleh di-spill gak sih? Boleh. Iya, jadi kayak kebetulan aku tuh ada penelitian kan, terus membahas tentang keterbukaan diri seseorang. Nah, di situ ternyata ada orang yang mendapatkan pasangan dari salah satu platform media sosial, dan ternyata mereka udah jalin hubungan selama 1,5 tahun. Selama 1,5 tahun tuh berjalan lancar aja, hingga pada satu akhirnya mereka berniat untuk bertemu, dan ternyata mereka itu dalam jenis yang sama. Anjir, ngaco banget kan? Iya, itu kan 1,5 tahun. Emang nggak pernah video call? Itu gue nggak tahu problemnya di mana. Cuman kebetulan emang ini kan kasusnya cewek sama cewek ya. Jadi awal mula ceritanya itu ketika menggunakan platform media sosial dengan fitur People Nearby, itu nemu ini ada satu looks-nya itu bukan looks sih, emang nggak ada fotonya. Jadi dia nyangka itu cowok, si cewek yang pertama nge-add itu, yang cewek pulen. Nah, terus singkat cerita, kayak kebetulan si cewek yang agak kayak gini itu emang dari kaum LGBTQ ya, dan dia kan kalau di
istilah kaum LGBTQ itu ada role. Role itu posisi lah. Jadi event itu cewek sama cewek itu ada tetap posisinya. Nah dia itu sebagai apa? Sebagai cewek apa sebagai cowok? Nah itu juga ada istilahnya lagi. Nah dia itu karena emang dia itu sebagai cowok, jadi emang mungkin berpenampilannya seperti cowok. Bahkan kan pernah kan ngelihat ada cowok cewek ganteng. Pernah nemuin? Iya. Itu tipenya kayak gitu, cewek ganteng yang berpakaian layaknya cowok, bahkan suaranya pun cowok. Jadi bener-bener tersamarkan banget. Bukan yang Agus. Ya, enggak. Dia bener-bener sampai tersamarkan banget gitu. Oke. Iya ya, unik ya. Itu emang di Jogja apa? Sebenarnya kalau yang model-model kayak gitu setiap kota ada. Cuman mungkin di kota-kota besar seperti Jogja, Bandung, Jakarta, Surabaya itu bakalan lebih mendominasi. Benar. Karena populasinya kan juga lebih banyak. Jadi yang mana akhirnya hal tersebut tuh makin membludak gitu loh. Dengan sekarang banyaknya info-info dari gadget ya, informasi betul. media itu mempengaruhi banget. Berarti tinggal di daerah mana? Di daerah Condong Catur. Wah, masuk SCBD dong. Iya, SCBD. Seturan apa sih? Condong Catur, Babarsari, Demangan. Depok Demangan. Depok Sleman. Oh, Depok Sleman. Iya. Nah, kalau di SCBD biasanya ada culture shock gitu gak sih? Apa ya? Mungkin Seturan kali ya. Kan Seturan tuh terkenal dengan lingkungan yang agak bebas gitu. Jadi kayak ketika ada temen yang ngekos di Seturan, wah gila Seturan. Pandangannya gimana gitu ya? Ada perspektif tersendiri terhadap Seturan. Karena emang di Seturan ini emang terkenal sama banyak kos yang LV. LV itu apa tuh? LV itu Las Vegas. Artinya itu bebas, campur. Jadi bisa cowok, cewek, bisa gabung. Masa? Iya, baru tahu. Jadi kayak nggak ada aturan. Nah. Jadi kayak misalnya, biasanya kan kos putri, kos putra. Nah kalau ini mau cowok cewek bisa gabung satu kamar, atau mau tetangga kamar sebelahnya ada cewek. Ada cowok gitu. Dan biasanya tuh kalau malam-malam kayak suka gitulah, suka banyak yang ini. Seturan ya? Iya, Seturan. Ngopi-ngopinya juga di sana ramai terus ya? Hype juga ada cosan. Biasanya ngopi di mana emang? Kalau aku sih paling seringnya di daerah Jakal sih, karena Jakal. Ya Jakal atas ya. Jakal atas. Itu kan lebih relaxing gitu loh. Buat ngopi tuh enak, syahdu, tenang gitu. Main berarti Congcat ke atas berarti? Iya lumayan, naik lah. Tapi emang nyaman di sana kali ya? Iya nyaman banget, soalnya kan dingin gitu. Apa emang karena banyak teman di sana? Enggak juga sih, tapi lebih karena suka suasananya aja. Ibaratnya kalau di Jogja bawah itu udah mumet, udah panas. Tapi kalau di Kaliurang itu vibes-nya adem banget gitu. Iya, nyaman ya. Nyaman banget. Oke. Dengan kemarin Jogja yang agak panas nggak sih? Bener, panas banget nggak sih? Kayaknya nggak berani keluar siang-siang itu. Sekarang juga kayak gerah juga ya. Ini kayak kita harus berenang deh. Iya bener. Ini nggak ada kolam, sini doang kolamnya. Iya. Berarti target selesai kapan nih kuliah? Kalau on time sih harusnya Februari sih, insya Allah. Wisuda Februari. Iya wisuda. Tapi amin. Tapi sebenarnya nggak buru-buru banget juga sih, karena ya masih agak bingung ya ke depannya mau lanjut kemana? Lanjut kemana, dan kalaupun misalnya mau S2 kan banyak ya perbandingan itu katanya better dikasih jeda dulu buat cari kerja, pengalaman. Kecuali kalau emang tujuannya jadi dosen, baru kalau mau langsung S2 gak apa-apa. Gitu sih. Cuman lebih kayak pengen istirahat dulu dari dunia perkuliahan gitu. Masa abis wisuda langsung nenteng kelas lagi masuk kelas, kan kayak nanti dulu lah gitu sih pengennya. Cuman gimana nanti aja lah. Itu biar takdir yang menjawab aja. Bener. Lihat jalurnya Tuhan ngasih kemana ya. Tapi emang target pengen jadi misalnya psikolog. Biasanya kemana sih kalau jadi kalau psikolog itu dulu sekarang kan ada peraturan pemerintah terbaru. Jadi ada kan psikolog, pendidikan profesi psikolog itu sama seperti kurang lebih jalurnya sama kedokteran itu sama. Jadi ketika habis S1 ambil S2 profesi. Nah, ambil S2 profesi itu nanti masih ada lagi
kayak internshipnya 1 tahun, PPDS-nya 1,5 tahun. Nah sekarang ada peraturan pemerintah baru bahwa hal itu bisa diringkas dalam 2 tahun. Jadi 2 tahun itu udah langsung bisa jadi psikolog dari magister psikologi itu, dari profesi itu. Jadi kayak tapi problemnya itu di Indonesia karena itu peraturan baru, jadi baru ada di beberapa univ aja di Indonesia. Jadi baru dikit lah. Gitu. Kenapa ngambil di Jogja? Dan kayaknya teman-teman pondok banyak yang keluar. Kenapa nggak pengen keluar lagi? Ikut keluar gitu. Ikut keluar negeri gitu. Kalau dari aku pribadi ya, emang kurang adanya ketertarikan untuk keluar negeri dari pribadi sendiri. Kan beda-beda ya, pandangan orang beda-beda. Dan kalau emang aku sendiri tuh kurang tertarik. Apalagi kalau di bagian Timur Tengah itu emang kurang minat gitu dari awal. Emang terlahir hidup di daerah SCBD ya? Iya, buat jadi Jogja culture banget gitu lah. Tapi kalau Jogja tuh, tadi belum selesai ya? Lanjut Oh dulu. ya. Terus ya alasannya pilih di Jogja karena dulu itu kan pernah ngabdinya di Magelang, Darul Qiyam. Terus akhirnya sering tuh ada mobilitas ke Jogja bolak-balik. Ternyata enak juga, apa gua kuliah di sini aja gitu. Akhirnya memutuskan untuk kuliah di Jogja. Dan kenapa milih Jogja? Karena Jogja itu istimewa. Bener-bener istimewa banget sih ini. Iya. Nyaman, orang udah ke Jogja tuh kayaknya pindah kota tuh kenangan banget Jogja nih, kayak iya bener, momen-momen. Bahkan sampai pernah denger apa ya, hidup di kata Sujiwo Tejo itu bilang hidup di Jogja itu adalah seni untuk menertawakan kesibukan orang Jakarta. Anjay. Iya, jadi kayak emang di Jogja ini menenangkan, slow living, benar, santai gitu. Katanya kadang ada yang quotes gitu, orang Jakarta tuh ngapain sih kalau ke Jogja nyarinya kopi kelotok. Iya. Padahal makannya cuman telur sayur doang kan. Iya. Itu kan kayak aneh. Iya. Dan mereka menertawakan, ini kok orang bisa hidup di Jogja, gaji segini, UMR rendah, ya kan? Tapi nggak nyadar orang Jakarta ke Jogja nyarinya apa? Iya. Tempe, kopi. Iya. Kopi kelotok. Sawah. Iya, lucu juga ya. Ya. Tadi terakhir dihidup di SCBD dengan culture. Nah, biasanya Jogja ada culture shock tuh yang begitu. Culture shock ya. Karena aku orang Jawa Barat dan Jabodetabek lah. Jadi mix ya berarti? Iya, mix lah. Sunda Betawi, Sunda Empire ya. Jadi culture shock itu kayak mungkin ya. Dari sarapan juga, aku nggak pernah nemuin seumur-umur orang sarapan pakai sate. Pernah nggak di rumah? Jarang. Iya kan? Nah di Jogja ini banyak. Pernah lihat nggak? Sate Madura. Iya, sate Madura pagi-pagi jam 6 pagi. Hah? Beneran itu? Kayak sate pagi-pagi nggak seberat itu. Bener. Pakai lontong dan bumbu kacang gitu. Kipas-kipas rambut panjang. Iya. Iya. Terus apalagi ya sama kalau mungkin di Jabodetabek, di Bandung itu kalau lagi lampu merah itu kan orang langsung klakson. Oh, benar. Kalau di Jogja enggak. Kayaknya nyaman banget sini ya. Santai. Jarang deh tati. Biasanya kalau di Jakarta kan baru kuning ya, tin kayak buru-buru banget. Nah, kalau di Jogja enggak. Tenang aja ya. Santai. Real emang nyaman, istimewa ya. Istimewa banget. Sekarang selain kuliah biasanya ada masuk kan ada kesibukan. Ya. Kalau aku sih paling ini aja sih, kayak ada kalau orang-orang kan biasa part time. Nah, kalau aku ngajar. Iya, ngajar. Oke, ngajar private. Oh. Jadi aku ada ikut lembaga dan independen. Jadi yang lembaga itu ngajar bahasa Inggris. Oke. Yang independen tuh ngajar ngaji. Karena kan dulu luar biasa. Iya. Berarti bahasa Inggrisnya udah pro, ngajinya expert. Iya, ngaji mah basic life ya buat semua orang harus bisa lah ya. Insya Allah kalau ngaji udah bisa. Kalau bahasa Inggris sih nggak terlalu jago tapi bisa lah buat anak-anak SD SMP gitu. Oke, bahasa Inggris untuk SD, SMP, SMA. Nah, ini teman-teman misalnya yang punya anak atau ini yang SMA mau ikut buat UN atau apa,
ini bisa belajar Iya. ke masnya. Iya. Oke. Selain itu, selain ngajar, kalau ngajar ngaji, Nah, itu lebih ke kalau ngaji tergantung, kan aku kalau ngajar ngaji itu ada 4 murid. oh Yang, iya. Yang sehari 4 murid. enggak, 1 minggu itu ada 4 murid. Oke. Jadi kayak kalau harinya itu menyesuaikan karena kan private lebih sifatnya lebih santai dan fleksibel ya waktunya. Yang pertama itu ada anak SD kelas 3, yang kedua anak SMP, yang sisanya itu anak TK. Kalau yang TK ini dia masih pelajarannya basic aja sih, cuman alif ba atau pengenalan huruf-huruf hijaiyah aja. Terus kalau yang SD itu udah mulai ke harokat-harokat, fathah, kasroh, domah gitu. Terus kalau yang SMP itu udah mulai ke tajwid. Jadi cara bacanya, alasan kenapa dibaca dengung dan lain-lain. Hukumnya. Ya, hukumnya. Karena kan udah Al-Quran juga kan. Iya. Gitu. Benar. Mulia sekali ya. Ya, amin insya Allah. Amin. Itu berarti kalau ngajar gitu, tadi misalnya ngajar private, itu kita datang ke rumah mereka, apa muridnya yang datang? Kita yang datang ke rumahnya, ya. Wah, berarti PP bolak-balik dong? Iya, bolak-balik ke 4 rumah yang berbeda. Menghafalkan jalan yang berbeda, bahkan salah satu murid aku tuh ada yang punya rumah 2. Oke. Jadi kayak kadang di rumah sini, kadang di rumah sono. Jadi kayak harus kadang ini sana. Iya, kadang pergi ke sebelah sini, kadang ke sebelah sono. Belum lagi nanti kalau misalnya ada di satu hari yang sama dan ternyata rumahnya itu sangat beda arah. Jadi kayak ke sini gitu. Agak susah kan? Misalnya kayak dari satunya di Adi Sucipto. Satunya lagi di daerah Monjali kan. Iya, lawan arah banget. Iya. Tapi pada berjauhan lokasinya. Pernah sih, cuman kayak kalau yang jauh-jauh banget udah nggak pernah diambil. Tapi kalau sekarang ambil yang deket-deket aja lah, yang masih bisa dijangkau. Karena kan juga takutnya kesulitan juga. Belum lagi kalau ngajar itu kan butuh energi kan, meskipun cuma 1 anak doang. Tapi kita kan tetap harus maksimal dalam ngajar. Nanti kalau capek di jalan kan akhirnya ngajarnya juga nggak maksimal gitu. Oke. Luar biasa. Ngajar ngaji, ngajar bahasa Inggris, sama kuliah. Ya, sama kuliah. Jasa konsultasi psikologi. Belum. Nanti kalau udah officially. Oke. Nanti baru bisa konsultasi. Bayar tapi. Ya kuliahnya soal mahal. Iya, benar. Kalau ngajar ngaji, boleh nggak sih nominal biayanya? Nggak usah ya. Biar konsultasi nanya. Range aja sih paling. Range aja. Tergantung. Mungkin kan aku sebenarnya nggak ada matok sih. Cuma kalau di range itu per pertemuan itu range dari 45.000 sampai 100.000. Wow, lumayan ya? Lumayan. Itu kan bisa 100 kali 30. Ada 3 aja 1 anak. Iya, lumayan. Nah, ini tergantung. Bayangin udah mulia, jos lagi. Kalau enggak nih ada yang mau ada yang mau ngaji, nih langsung aja. Ya tuh mungkin karena ini pas jam 12 ya. Iya. Kita mau sholat zuhur dulu nggak sih? Ya, sholat zuhur dulu. Karena kan kehidupan dunia sama akhirat harus imbang. Harus balance ya. Oke. Enggak yang STMJ? Iya, jangan dong. Oh, jangan. Sholat terus maksiat jalan. Aduh, jangan ya. Bahaya. Tapi bagaimanapun kita, meskipun kita kayak gimana pun harus tetap sholat. Betul, karena kewajiban. Iya, karena kewajiban. Betul. Oke deh, makasih banyak. Oke, sama-sama. Sampai jumpa lagi. Mas Deoros. Nanti ketemu lagi ya. Oke. Ntar lah main-main ke sana. Siap. Oke, thank you.